Ya, putusan Mahkamah Konstitusi perihal Undang-Undang Cipta Kerja mendapat tanggapan beragam. Pemerintah dan DPR menghormati putusan MK dan akan memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 tahun. Namun sepanjang masa perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sesuai konstitusi. Berbeda dengan kelompok buruh yang menafsirkan putusan ini membatalkan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi tahun depan. Sebagian praktisi hukum menilai putusan ini sebagai inkonstitusional, bersyarat dan tidak tegak lurus dengan logika hukum. Benarkah putusan MK ini adalah putusan kompromi dari polemik panjang undang-undang yang kontroversial ini? Dan bagaimana implikasi ke depan pasca putusan ini? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada Bang Firman Subagio, anggota Badan Legislasi DPR RI. Ada Bung Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Selamat malam Bang Firman, Bang Riden, apa kabar? Selamat malam, Bung Riyad. Selamat malam, Bung Riden. Alhamdulillah. Ya, saya langsung ke Bang Firman. Bang Firman Subagio sudah jelas ya putusan dari MK, normatifnya sih kemudian pemerintah dan DPR pasti menghormati. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun harus diperbaiki Bang Firman Subagio. Ya. Jadi tentunya kita sebagai lembaga negara yang mempunyai otoritas sebagai pembuat undang-undang dengan presiden dalam hal ini, karena undang-undang yang kita undangkan ini kami sudah menganggap sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka undang-undang itu kita anggap dari sisi administratif telah memenuhi, karena pada waktu kami terima dengan surat pengantar presiden atau surpres, itu sudah ada naskah akademis dan sudah ada draft perancangan undang-undangnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka selambat-lambatnya 3 bulan maka undang-undang ini harus kita bahas. Nah, ketika itu bahkan sudah hampir melebihi 3 bulan dan kemudian kita bahaslah undang-undang itu secara terus-menerus karena ini melihat ada sebuah kebutuhan yang sangat mendasar, maka undang-undang ini kita lakukan pembahasan secara maraton. Adapun keputusan daripada Mahkamah Konstitusi sifatnya itu kan final and binding. Jadi kita tidak perlu lagi membahas kontroversi yang ada. Tentunya kami akan berkomunikasi dengan pemerintah tentang langkah-langkah dan upaya-upaya ke depan yang harus kita lakukan. Kalau tadi kita mendengarkan statement atau pengumuman dari pemerintah atau sikap pemerintah, maka pemerintah telah menghormati dan memberikan penghormatan dan mematuhi keputusan MK, serta akan melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai keputusan dan yang dimaksud oleh MK. Dan yang kedua, putusan MK, Undang-Undang CK tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun dilakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu 4 poin yang disampaikan pemerintah agar pemerintah tidak tidak membuat peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas Undang-Undang CK tersebut. Nah, oleh karena itu posisi inilah yang sekarang ini akan direspon oleh DPR. Karena undang-undang yang digugat ini adalah inisiatif pemerintah, maka kami menunggu sikap pemerintah, apakah pemerintah itu akan melakukan usulan atau ini nanti akan menjadi inisiatif DPR, tentu akan kita bicarakan. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika konsekuensi daripada keputusan Mahkamah Konstitusi, maka ini masuk daftar kumulatif terbuka. Jadi kita bisa membahas setiap saat, kapan saja, tentang inisiatornya itu bisa dari pemerintah, bisa juga dari DPR. Karena ini adalah inisiatif pemerintah dan pemerintah sudah bikin statement, maka kita menghormati sikap daripada pemerintah dan kami akan berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah dan menentukan sikap yang harus kita ambil. Tentunya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diperintahkan
keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang harus Oke. kita lakukan. Oke, jadi akan segera berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan. Meskipun ini memang undang-undang inisiatif pemerintah, tapi kan DPR juga satu suara ya Bang Firman Subagio soal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ke Bang Riden. Akan ada perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dari versinya buruh ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan Bang Baik, Riden. terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau agak sedikit audionya kurang bagus. Posisi saya lagi ada di Sabang. Oke. Di Sabang, mungkin agak sedikit kurang bagus sinyalnya. Terdengar dengan ya. baik di sini, Bang. Terdengar dengan baik. Terima kasih ya. Pertama, tentu dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini diputus, pesan yang pertama yang ingin disampaikan kepada DPR dan pemerintah tentu adalah pesan moral, ya, moral yang bagaimana dalam hal membentuk undang-undang itu harus betul-betul prosedural. Nah, apa yang mau saya katakan, dari awal kami dari kaum pekerja, kaum buruh dan elemen ya masyarakat lainnya sudah meneriakkan dengan lantang, ya, dengan jelas bahwa kami sebagai salah satu stakeholder yang akan terdampak oleh undang-undang tersebut, kami minta dilibatkan. Nah, hari ini sudah terjawab. Bahkan pada saat proses Omnibus Law ini bergulir, kami selalu diserang dengan hoax, ya, dengan hoax dan lain sebagainya. Nah, hari ini sudah dibuktikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan adalah baca putusan MK nomor 7, ya. Tolong baca putusan MK nomor 7. Ini saya akan bacakan kembali. Menangguhkan, ya, segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. Ya, ini putusan nomor 7. Ya. Nah, apa yang mau disampaikan, Bung Renat dan pemirsa CNN semua, bahwa yang strategis, ya, yang dimaksud dengan strategis dalam hal ini, bahwa bagi kami, kaum pekerja, kaum buruh, upah itu adalah hal yang sangat strategis. Ya. Nah, merespon tadi, konferensi persnya Pak Menko Menko Ekonomi Pak Erlangga menyatakan undang-undang ini berlaku beserta turunannya. Nah, beliau tidak membacakan putusan nomor 7, di mana di situ tentang strategis. Ya. Kami berpendapat bahwa upah adalah kebijakan sangat-sangat strategis. Kenapa strategis? Faktanya harus menggunakan SK gubernur. Artinya pemerintah hadir di situ. Dan upah itu adalah untuk berlaku semuanya. Ya. Semua orang bekerja itu mendapatkan upah. Termasuk, mohon maaf, anggota DPR, bisa pegawai negeri, dan semuanya. Nah, untuk itu, pemahaman atau tafsiran yang mengatakan undang-undang ini semua tetap berlaku, menurut kami, ya, para pekerja, berdasarkan putusan MK nomor 7, maka itu harus ditangguhkan. Ya. Dengan kata lain, saya mengatakan PP 36, ya, terkait dengan upah, kemudian PP 37, PP 35 itu ditangguhkan semua. Tidak berlaku untuk 2 tahun ke depan. Jadi tidak berlaku juga UMP yang ditetapkan ya? Bagaimana? Jadi menurut Anda tidak berlaku juga UMP yang sudah diputuskan oleh pemerintah? Tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Karena itu di poin 7 sudah jelas. Baik. Ditangguhkan. Baik. Ya. Baik, Bang Riden, tahan dulu. Saya ke Bang Firman Subagio. Bang Firman, bagaimana ini? Suara buruh adalah harusnya pemerintah tidak melanjutkan peraturan turunan. Tapi tadi Menko Erlangga justru mengatakan aturan tetap berlaku sampai 2 tahun ke depan. Ini agak berbeda. Ya, begini. Jadi ini kembali lagi kan kita baru tadi jam 4 selesai diputuskan semua. Dan tentunya ini masih sama-sama perlu melakukan pendalaman. Kalau pemahaman kami yang ada di dalam keputusan, karena tadi saya juga mengikuti dari pagi sampai selesai, salah satu amar keputusannya adalah agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru
yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas Undang-Undang CK dan demikian Undang-Undang CK tetap berlaku. Artinya bahwa Undang-Undang CK itu berlaku dan tidak boleh menerbitkan aturan baru. Kalau aturan itu sudah dibuat, maka dengan sendirinya berlaku dengan sendirinya. Tetapi yang belum dikeluarkan, maka itu tidak boleh lagi. Itu tafsirnya. Oleh karena itu, saya rasa ini tidak bisa kita debatable dalam forum ini. Tapi mari kita baca dengan cermat hasil keputusan daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sependengaran saya mengikuti dengan cermat karena saya juga punya kewajiban sebagai saksi fakta yang juga dilibatkan dalam proses persidangan selama ini. Keputusan-keputusan itu bunyinya seperti itu. Jadi tidak boleh menerbitkan lagi peraturan-peraturan turunan baru. Kira-kira seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi dasar pemerintah akan dilakukan secara konsisten. Tadi pernyataan Pak Menko seperti itu. Maka dari itu, karena pemerintah sudah menyikapi dan pemerintah dengan tegas akan melakukan segala keputusan dan melaksanakan amar keputusan itu, maka kami menunggu daripada apakah nanti itu akan menjadi inisiatif daripada pemerintah, apakah inisiatif dari DPR, karena ini kumulatif terduga tadi. Jadi itu yang saya dengarkan dari amar keputusan dari sidang yang telah ditetapkan tadi siang. Oke, baik. Sampai Jadi sore. ya, oke. Jadi menurut Anda aturan UMP ini tidak masuk dalam peraturan baru ya, meskipun mengacu pada undang-undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya tentunya itu tergantung daripada kapan itu dikeluarkan ya. Kalau masalah lini masa dikeluarkannya waktunya itu saja. Dikeluarkannya itu sebelum keputusan MK, itu kan bisa ditafsirkan bahwa itu berlaku. Tetapi kalau itu belum dikeluarkan, berarti tidak boleh dibikin aturan. Nah, saya belum baca keputusan-keputusan itu, karena itu bukan kewenangan kami, kewenangan daripada Kementerian Tenaga Kerja. Oke, baik. Ini kami akan pelajari juga kapan keputusannya. Ya. Nah, ini kan kembali tafsir masing-masing. Maka dari itu kita akan besok tentunya kita sudah mendapatkan putusan dan kemudian kita akan baca cermat dan besok kita juga akan mulai membahas tentang masalah hal-hal yang sifatnya apa yang harus kita lakukan di dalam pembahas keputusan ini dan apa saja yang menjadi keputusan yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan penyempurnaan atau revisi undang-undang. Baik, kita break dulu ya, Bapak-Bapak. Saya akan ke Bang Rin nanti untuk memberikan tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Firman Subagio. Tapi sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik, Bang Firman Subagio dan juga Bang Riden, singkat-singkat saja karena durasi kita terbatas di segmen ini. Saya langsung ke Bang Riden. Tampaknya pemerintah yang tadi juga disampaikan juga oleh Bang Firman Subagio punya tafsir berbeda bahwa ini menilai tidak lagi menerbitkan PP yang baru, bukan menangguhkan. Apa langkah buruh setelah ini? Karena tampaknya belum bisa kemudian bernafas lega meskipun sudah dinyatakan oleh MK ini inkonstitusional bersyarat. Oke, baik. Pak Firman mungkin ada yang lupa, tolong dibaca putusan Mahkamah Agung kalau nggak salah poin nomor 4 ya. Baca poin nomor 4. Ingat ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini tidak hanya klaster ketenagakerjaan. Dia banyak sekali klaster-klasternya. Artinya ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya spesialis. Nah, yang dimaksud oleh Pak Firman tadi adalah yang poin 4 putusannya. Memang yang sifatnya umum itu berlaku. Undang-undang ini tetap berlaku yang sifatnya umum. Itu putusan nomor 4. Tolong dibaca lagi kalau saya nggak salah nomor 4. Ya. Yang sifatnya umum tetap berlaku. Maka Mahkamah Konstitusi melihat ya, yang sifatnya strategis, ingat ya, menangguhkan. Ingat ya, menangguhkan itu artinya apa? Artinya kan sudah ada, sudah berlaku. Ya, dari awal kami para buruh sudah menyuarakan, ya, baik kepada DPR maupun kepada pemerintah. Ini undang-undang sedang kami gugat, undang-undang ini sedang kami persisikan. Tolong turunannya jangan dulu dibuat. Ya.
tolong perintah turunannya itu jangan dibuat. Ulang-ulang kami sampaikan. Nah, sekarang kejadian, ya. Sekarang akhirnya kan terbukti nih. Apa yang harusnya jangan dilakukan oleh pemerintah, tapi dia lakukan. Nah, itu jawaban saya terhadap tadi pandangan Pak Firman. Tolong dibaca lagi nomor 4. Ya. Selanjutnya, ingat, ya, bahwa kami jelas menangguhkan hal-hal yang sangat strategis. Kami mengatakan upah, status kerja, ya, pesangon itu strategis. Kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas itu ditangguhkan gitu. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami berharap, ya, kami minta ya, tolong Pak Firman mewakili Balik DPR RI juga kepada pemerintah, dengar juga suara buruh, dengar juga suara rakyat. Jangan atas nama, ya, atas nama regulasi, atas nama kekuasaan membuat undang-undang sewenang-wenang kayak gini. Mohon maaf, ini bahasa kami mungkin agak kasar. Jujur ya, sebagai anak bangsa kita malu secara di internasional. Ingat loh ya, kami ini adalah anggota internasional, ya. Kami adalah anggota industri all. Malu kita sebagai anak bangsa, lembaga, ya, lembaga negara membuat undang-undang dikatakan oleh majelis hakim loh, inkonstitusional. Itu sebetulnya malu kita. Ya, nah, untuk itu kami berharap, ya, saya setuju untuk tidak debatable, tapi tolong tafsirannya harus clear. Jangan giliran untuk kami, giliran untuk rakyat, seolah-olah itu ke depan. Lalu maknanya apa sekarang? Kalau putusan MK, ya, 2 tahun ke depan tetap berjalan tentang upah, tentang pesangon, tentang nggak ada makna bagi kami kalau itu tafsiran dari anggota DPR. Oke, baik. Ya, jelas apa kami bisa tangkap apa yang Anda maksud, Bang Riden. Saya terakhir ke Bang Firman Subagio. Bang Firman, bagaimanapun pasca putusan MK, artinya putusan ini menggambarkan pemerintah dan DPR telah melakukan kekeliruan yang prinsipil, melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan undang-undang. Itu yang kemudian dianggap dan juga dinilai pasca putusan ini. Setelah ini bagaimana menyerap aspirasi agar tidak lagi undang-undang ini dianggap atau diputuskan cacat formil atau yang tadi seperti dijelaskan oleh Bang Riden? Begini, jadi kalau kita pembuat undang-undang itu kan harus memenuhi ajas ketentuan bahwa undang-undang ini tidak boleh diskriminatif. Ya, undang-undang ini tidak boleh melahirkan undang-undang yang diskriminatif, dan undang-undang ini harus mendengarkan berbagai aspirasi. Aspirasi itu tidak terbatas hanya buruh, tapi juga kepada pelaku usahanya, masyarakat secara luas, dampak daripada undang-undang, kenapa itu dilakukan revisi, kan kira-kira seperti itu argumentasi yang kita bangun. Oleh karena itu, di dalam segala keputusan yang di dalam pembahasan undang-undang itu kan tidak bisa diputuskan sepihak. Di samping kita juga mendengarkan teman-teman buruh, kita juga mendengarkan pelaku usaha. Sekarang mau tanya, yang bisa menciptakan lapangan kerja itu siapa? Kan perusahaan. Kalau perusahaannya ini pada kolab, kan nggak ada lowongan kerja. Nah, ini persoalan. Ini kan DPR memikirnya ke sana. Oleh karena itu, di dalam keputusan ini, tentunya kita tegas-tegas akan mengikuti apa yang menjadi amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyimpang daripada itu. Maka dari itu, kita akan melakukan kajian-kajian secara mendalam terhadap keputusan ini, dan kemudian nanti juga kita akan mengundang pakar hukum. Apa kira-kira yang harus kita lakukan dari keputusan ini? Nah, ini yang tentunya harus kita lakukan. Oleh karena itu, kami bersama pemerintah akan melakukan komunikasi dengan sikap kehati-hatian, dan undang-undang ini ketika kita bahas juga sudah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk organisasinya Bung Riden, itu Bung Iqbal, Bung Andi, semuanya kita undang. Karena tidak semua organisasi buruh juga menolak. Ada juga yang menerima terhadap rancangan undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan aspirasi semua. Karena undang-undang ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan tidak ada diskriminatif. Tidak ada diskriminasi di antara satu dengan yang lain. Karena semua rakyat harus dilindungi dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena sekali lagi, mengenai masalah keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK Undang JK tetap berlaku secara konstitusional
dan sampai dilakukan perbaikan 2 tahun ke depan. Oke, Agar pemerintah tidak mau menerbitkan peraturan baru baik. yang bersifat strategis sampai Oke. dengan dilakukan perubahan. Jadi tidak boleh menerbitkan peraturan baru sampai undang-undang ini direvisi Oke, atau baik. disesuaikan. Baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu jelas kok di situ. Oke, Jadi, baik. oleh karena itu ini yang harus kita menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke Oke. depan. Oke, baik Bang Firman Dalam- Subagio. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah. Ya, oke. Baik, kami sudah cukup bisa menangkap pandangan dari masing-masing pihak dalam merespon putusan MK ini. Jadi silakan kemudian DPR dan pemerintah berkomunikasi dan membuat kajian, dan teman-teman buruh juga ikut mengawal proses ini karena ada waktu, dan tadi juga disampaikan oleh Bang Firman Subagio bahwa nanti akan juga diundang rekan-rekan buruh kembali untuk bisa menyampaikan aspirasinya dari Bang Riden dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Bang Firman Subagio. Bang Riden, terima kasih banyak. Singkat saja ya Bang Riden, singkat saja. Pak Firman dan seluruh anggota DPR RI dan juga pemerintah, ingat, ini yang kami uji formil ya, tentang mekanismenya. Ya, itu saja sudah catat. Oke, baik. Jangan lagi bicara tentang materialnya. Material Oke. dengan sendirinya itu. Oke, Terima baik. kasih. Baik, nanti tentu akan ada respon dari Bang Firman Subagio, dan silakan kemudian nanti ada waktu karena masih akan ada di kajian. Tapi terima kasih banyak pandangan Anda, Bang Riden dan juga Bang Firman Subagio malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.